Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita masih membahas soal hashtag Indonesia Gelap yang coba mereka pakai untuk menyerang pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Ya, kenapa mereka sekarang sudah terbuka untuk menyerang, mengkritik kepemimpinan Pak Prabowo dan segala macam kebijakannya itu, karena mereka sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk Pak Prabowo mengadili Pak Jokowi. Dan juga teman-teman, kita akan melihat di sini bagaimana banyak masyarakat yang kecewa, bahkan sudah tidak percaya dengan oknum-oknum mahasiswa ini teman-teman, yang seperti mereka sudah diperalat oleh kepentingan politik tertentu saja. Kita akan bahas dulu videonya sebelum kita bahas ini lebih lanjut. Kecewa dengan perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya. Dia tidak punya rasa malu. Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran. Malu dong. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi. Ya. Iya enggak? Pengangguran di mana-mana. Harga mahal. Iya enggak? Nah, ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun. Yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemudian satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Ya. Yang kedua, dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati. Ya. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemarin sakit hati karena Pilpres jagonya kalah. Memalukan itu. Wow. Kaum intelektual kayak gitu. Saya yakin yang sepakat dengan pendapat saya lebih banyak daripada yang mendukung oknum mahasiswa. Atau banyak yang mengatakan itu mahasiswa, bukan mahasiswa. Ya. Kalian masih mau percaya sama mahasiswa yang demo-demo hari ini? Ya. Saya pikir masyarakat Indonesia itu sudah tidak sudi, tidak mau untuk mempercayai mereka. Karena ya itulah teman-teman ya. Apa yang mereka suarakan itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Mereka menyuarakan hal-hal yang sebenarnya itu adalah kepentingan pejabat, oknum-oknum pejabat. Apakah ya orang tua mereka kah yang pejabat atau apa ya? Atau mereka hanya dijadikan boneka dari partai politik tertentu untuk memperkacaukan atau memperkeruh suasana yang ada di Indonesia ini yang sudah baik-baik saja. Masa hal baik yang dilakukan oleh pemerintah menghemat 300 triliun untuk dari perkara-perkara hal-hal yang tidak penting yang para pejabat lakukan, tidak berfaedah untuk rakyat kecil, hanya program-program konyol yang didapati dan kemudian itu mereka demo. Itu bikin geram. Bapak ini pun emosi teman-teman ya. Kita next dulu. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98. Jangan-jangan ini 80-an, otaknya teman-teman. generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Jadi jangan-jangan gerakan dari Indonesia Gelap ini ujung-ujungnya tertuju kepada apa yang Anda katakan revolusi. Ini mau melakukan revolusi, mau melakukan makar kah? Mau melakukan revolusi kah di negara ini? Karena ini sudah kurang ajar. Jasamu apa, Bung, di negeri ini? Apa jasamu? Kamu yang utang. Kamu yang bikin kebijakan hancur-hancuran. Kamu beli pesawat bekas. Kamu bikin kapal bekas. Semua itu uang sudah mulai menyerang Pak Prabowo ya? Tapi di saat ketika kamu tidak mampu meyakinkan dunia untuk mendapatkan investasi, kamu memperbudak aparat di level bawah. Ini bajingan, ini tidak adil. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Wow, ini provokator teman-teman ya. Ini wajib untuk ditangkap Pak Prabowo, tolong Pak. Ya, jangan biarkan manusia Faisal Assegaf ini
memprovokasi. Bahkan dia mau mengajak polisi TNI yang ada di level bawah untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan sehari ini, kepada presiden dan wakil presiden yang pilih rakyat Indonesia, untuk mereka berontak menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo. Ini sudah termasuk makar dan ini sudah melanggar undang-undang. Ini harus ditangkap, ya. Tolong siapapun yang mempunyai wewenang di dalam ranah ini, coba tangkap ini provokator. Jelas-jelas sih. Pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan kamu lagi, memperbudak aparat di level bawah. Ini bajingan, ini tidak adil. Anda punya bukti tidak atas apa yang Anda sampaikan? Atau hanya sekedar memberikan apa yang menjadi pemahaman Anda sendiri dan kemudian Anda menciptakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran? Mana buktinya? Ini harus dihentikan. Kalau tidak, Anda kita yang harus dihentikan. Seluruh prajurit TNI di level bawah, lihat. Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Wow, mau berontak lawan presiden. Ini provokator, teman-teman. Ini kenapa ya? Sudah jelas-jelas memprovokasi. Sudah jelas-jelas provokator mengajak orang-orang untuk memberontak kepada presiden. Kenapa ini nggak ditahan? Tolonglah Pak Prabowo tolong tangkaplah Faisal Assegaf. Ini jelas-jelas melanggar hukum, jelas-jelas mengajak orang untuk melakukan pembangkangan, pemberontakan kepada pemerintahan sehari ini. Bukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Munafik ya. Nangis lagi. Mereka. Gak cocok. Dramamu gak cocok. Merasakan itu. Mesti efisiensi itu. Dengan segala cara. Coba kita baca dulu komentar netizen, teman-teman ya. Saya penasaran komentar netizen seperti apa. Jasamu apa tahun 98, Bung? Sakit hati nih, Yaman lagi Yaman. Faisal Assegaf sudah berbuat apa untuk bangsa dan negara? Bapak Faisal Assegaf ada mengatakan orang jujur. Kita dukung Faisal Assegaf katanya. Hidup Jokowi, tangkap orang ini ya kan? Tangkap orang ini. Barisan sakit hati. Sesakit itukah Bapak Faisal? Pak Anies bisa menyelamatkan negeri ini. Ya, tujuan mereka apa ya? Apa sih sebenarnya tujuan dari Faisal Assegaf ini? Mengajak orang-orang pengikutnya, bahkan dia mau mengajak polisi katanya TNI di level bawah untuk melakukan pemberontakan kepada Presiden Republik Indonesia yang dipilih ratusan juta rakyat Indonesia, untuk dia ajak untuk menggulingkan pemerintahan mungkin teman-teman ya. Apalagi tujuan mereka kalau memberontak kepada Presiden kalau bukan untuk menggulingkan pemerintahan ya. Ini adalah tindakan yang jelas-jelas makar, teman-teman. Walaupun ini menyebarkan ideologi atau pemahaman yang sesat di tengah-tengah masyarakat yang disiarkan langsung dalam podcast seperti ini. Ya. Apa tujuan Anda sebenarnya ingin menggulingkan Bapak Prabowo Subianto? Apakah Anda akan nanti ketika mungkin dalam pemikiran Anda Pak Prabowo ketika digulingkan, Pak Prabowo sudah nggak jadi presiden, Anda akan angkat Anies jadi presiden? Dan rakyat ratusan juta yang memilih Pak Prabowo akan diam saja? Orang seperti Faisal Assegaf ini yang gak ada jasa apapun untuk negeri ini, yang taunya hanya memecah belah bangsa ini, kenapa, pertanyaan saya teman-teman, kenapa dibiarkan? Sudah jelas-jelas melakukan provokator seperti ini, kenapa gak ditangkap? Saya berharap Pak Prabowo bisa menindak tegas. Ini kan ada buktinya teman-teman. Rekam jejak itu akan selalu ada. Ya, sangat jelas loh teman-teman. Kok dia sangat berani sekarang menyerang pemerintahan Pak Prabowo? Sudah sangat berani. Dia mengatakan, dia katanya akan mengajak 98, aktivis 98 dan segala macam untuk turun untuk melakukan revolusi. Kalau perlu kata dia akan mengajak polisi dan ini level bawah untuk kita berontak sama-sama kepada presiden hari ini. Itu akal sehatnya di mana? Ya, sabar ya teman-teman ya. Ya makanya inikah pergerakan mereka? Inikah yang ini mahasiswa ini mungkin adalah pengikut-pengikutnya orang-orang seperti Faisal Assegaf ini. Ya, mungkin mereka yang mencuci otak para mahasiswa ini untuk melakukan hal-hal seperti ini. Yang dalam pemikiran mereka itu adalah kekacauan. Bagaimana cara untuk mengacaukan negeri itu dalam pemikiran mereka. Kemudian sok-sok nangis meneteskan air mata, mengatakan demi rakyat. It's a bullshit. Itu bukan untuk rakyat.
Itu untuk kepentingan kelompok kalian, untuk berkuasa di negeri ini dengan cara apa? Mengadu domba antara satu dengan yang lain. Anda bawa-bawa TNI dan Polri di level bawah. Apa? Teman-teman ya, saya pikir dan saya berharap ini bisa ditindak tegas. Kalau enggak, saya akan putarkan sekali lagi teman-teman. Apa yang dikatakannya teman-teman ya? Kenapa kita harus bersikap kritis tentang hal ini? Kita jangan biarkan. Untuk mendapatkan investasi, kamu memperbudak aparat di level bawah. Ini bajingan, ini tidak adil. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok. Munafiknya. Ya, sudahlah teman-teman ya. Semoga nanti kalau ditanya akan berdalih memberontak itu nanti memberontak pembangkangan ya nah apapun nggak boleh memberontak dan membangkang kepada presiden ya. Semua aparatur sipil negara itu harus taat dan mengikuti perintah kepala negara, karena Presiden Republik Indonesia adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di negeri ini. Kenapa dia bisa memiliki kekuasaan tertinggi yang harus semua pegawai negara itu harus taat, bahkan semua masyarakat harus taat dan tunduk akan setiap apa yang dilakukan selama itu baik teman-teman ya karena masyarakat yang memberikan mandat. Jadi kalau Anda mau memberontak kepada presiden, membangkang kepada presiden, itu seperti Anda memberontak kepada rakyat, membangkang kepada rakyat Indonesia yang memilih presiden itu. Saya pikir ini sangat mudah untuk diterka jalan pikiran mereka teman-teman ya. Nggak perlu jauh-jauh ya. Cara berpikir mereka yang ada di benak mereka, tindakan apa yang akan saya lakukan hari ini untuk membuat kacau negeri ini. Apa yang akan saya lakukan untuk mengadu domba rakyat negara Indonesia ini yang mereka pikir kami rakyat Indonesia adalah rakyat yang bodoh. Untuk mereka adu domba. Ya, apakah pergerakan Indonesia gelap hari ini yang disuarakan mereka itu ada kaitannya dengan revolusi, dengan pembangkangan kepada presiden seperti apa yang dikatakan Faisal Assegaf ini? Bisa jadi teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye.